di dunia wad din wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Apa kabarnya sahabat sekalian, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya, baik yang ada di forum ini maupun juga keluarga di rumah. Juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit di tempat musibah, Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala angkat penyakitnya, dan dilancarkan urusannya. Dan semoga kita semua senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya, meniti sunnah-sunnah nabinya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kepahaman ilmu agar kita dapat mengamalkan Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sebagai petunjuk hidup kita menuju kebahagiaan yang hakiki dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Shakhsiyah Islamiyah Juz 1, dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Setelah minggu lalu kita membahas fikih, insya Allah kita pada malam hari ini membahas bab nusyul fikih atau perkembangan atau pertumbuhan fikih ya. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Ya, sudah muncul ya. Baik, Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada malam hari ini membahas bab nusyul fikih, perkembangan fikih. Kalau minggu lalu kan kita bahas ruang lingkup fikih ya, definisi fikih, pengertiannya, dan juga ruang lingkupnya. Jadi intinya fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah, itulah fikih. Ya, ilmu yang mengantarkan kepada kita perihal mana yang halal, mana yang haram. Mengantarkan kepada kita perihal apa hukum sholat 5 waktu misalnya, gitu ya. Apa hukum puasa Ramadan, gitu kan. Nah, apa hukum sholat duha, gitu. Apa hukumnya menutup aurat misalnya, ya. Nah, apa hukumnya bagi wanita yang hamil ketika di bulan puasa, misalnya seperti itu. Apa hukumnya bagi misalnya orang yang apa misalnya ketika haji dia itu misalnya apa ya? Atau ketika tawaf tidak 7 kali misalnya, hukumnya gimana? Sah atau tidak? Nah itu. Jadi perkara halal haram, perkara sah atau tidak sah tadi ya. Misalnya sah tidak kalau jual beli tidak menggunakan ijab kabul. Itu sah atau tidak gitu. Kalau misalnya ini wajib atau haram, hukum meminum kencing unta untuk pengobatan gimana misalnya. Apakah dia boleh atau tidak boleh. Nah, hal-hal terkait hukum halal haram ya, boleh tidak boleh, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang sunnah gitu. Mana yang sah, mana yang batil gitu ya. Nah, itu adalah fikih. Ilmu tentang hal tersebut adalah fikih. Nah, kalau usul fikih yang kita bahas di bab sebelumnya itu tentang kok bisa sih sholat itu wajib. Nah, itu usul fikih. Dari mana istimbatnya, dalilnya apa, dan dari dalil itu kok bisa kesimpulannya sholat 5 waktu itu wajib. Misalnya begitu ya. Kok bisa misalnya makan sahur itu sunnah. Dari mana dalilnya? Bagaimana cara mengambil hukum dari dalil sehingga menghasilkan hukumnya sunnah. Kok bisa misalnya mengkonsumsi zat haram untuk pengobatan itu makruh, misalnya gitu ya. Kok dari mana dalilnya dan bagaimana proses penggaliannya. Itu namanya usul fikih. Jadi kalau usul fikih itu dapurnya. Itu usul fikih itu farmasinya. Fikih itu obatnya. Kira-kira gitu ya.
Kalau itu eh, dalam bidang kesehatan ya atau pengobatan ya. Usul fikih itu farmasinya, fikih itu obatnya, produk obatnya. Kalau di restoran, usul fikih itu dapurnya, fikih itu makanannya gitu. Paham ya? Nah, gitu. Antara fikih dan usul fikih. Baik. Sekarang kita bahas perkembangannya. Jadi ini semacam tinjauan sejarah lah ya. Tinjauan sejarah nusul fikih, perkembangan fikih. Dan dalam perkembangan fikih, kita akan membahas menjadi 4 bagian. Jadi dalam bab nusul fikih di dalam kitab Saksiyah Islamiyah, itu kira-kira bisa dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama adalah perihal sakofa, fikih, dan perannya dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, perkembangan fikih pada masa kenabian. Jadi ketika Nabi SAW masih ada. Yang ketiga, perkembangan fikih pada masa sahabat. Dan yang keempat, perkembangan fikih pada pasca meluasnya futuhat. Nah, jadi kalau bab eh, tersebut kita pecah-pecah ya, kira-kira menjadi 4 bagian seperti ini. Baik, bagian yang pertama, sakofah, fikih, dan perannya dalam kehidupan umat Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, at-thaqafah al-islamiyah taqumu 'alal kitabi was sunnah wa mastumidda minhuma li fahmihima. Sakofah Islam itu, ya, sakofah Islam itu berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah, serta segala ilmu yang diambil untuk memahami keduanya. Gitu. Jadi Alkitab dan As-Sunnah itu sendiri sakofah. Kemudian yang lahir dari Alkitab dan As-Sunnah itu adalah sakofah. Nah, wahia sakofatul, oke kita lanjut dulu. Jadi sakofah itu tu'aliju, nah gini, sakofah itu ada yang sifatnya amaliyah, sakofah amaliyah. Nah, sakofah amaliyah itu tu'aliju masyakil hayat, ya, yaitu ada dua, minal aqaid wal ahkam asyariyah, minal aqaid wal ahkam asyariyah. Jadi kayak gini, kalau kita bagi ya, kita buka dulu apa namanya, notes. Baik. Nah, sebagian orang, sebagian ini ya, ulama ya, membagi sakofah itu atau ilmu-ilmu Islam lah ya, ilmu-ilmu Islam. Boleh juga kita bahasakan sakofah. Nah, dibagi dua tuh, ya. Ada yang namanya ilmu alat dan ada yang namanya ilmu makosid. Nah, ini tuh hanya sistematika pembagian aja ya, klasifikasi. Jadi kalau ditanya, Ustadz, mana dalilnya ini, pembagian ini? Ya memang nggak ada. Nggak ada dalilnya. Jadi ini hanya pengklasifikasian saja untuk memudahkan pemahaman. Jadi kalau kita bicara ilmu alat nih ya, ilmu alat itu misalnya apa? Bahasa Arab. Nah, itu ilmu alat. Bahasa Arab itu misalnya apa? Nahwu, ya, sorof, balaghah. Ada 3. Itu namanya ilmu alat, bahasa Arab. Apalagi ilmu alat? Ulumul Quran, ulumul hadis, termasuk usul fikih. Nah, itu ilmu alat. Jadi ilmu alat itu ilmu yang merupakan alat untuk memahami ilmu makosid nanti. Ilmu makosid yang kedua ini. Ilmu makosid itu sudah hasil akhirnya. Ya, makanya ilmu makosid itu contohnya adalah apa? Tafsir. Itu ilmu makosid. Karena tafsir itu lahir dari penggunaan ilmu alat berupa ulumul Quran. Nah, gitu. Juga hadis ya. Hadis itu ilmu makosid. Nah, sebetulnya yang dimaksud hadis ini adalah fikih hadisnya ya. Artinya apa yang diambil dari hadis itu ilmu ilmu maqasid. Kemudian apa lagi? Fikih atau akidah lah ya. Akidah. Kemudian syariah.
syariah atau disebut juga fikih ya, fikih atau hukum, ahkam. Kemudian ada lagi yang memasukkan misalnya tazkiyatun nafs, misalnya akhlak atau tazkiyatun nafs. Jadi ilmu maqasid itu ilmu yang tinggal pakai gitu. Tinggal pakai. Kita kalau misalnya menyampaikan ke umat, umat tuh bisa mengamalkan. Itu namanya ilmu maqasid. Gitu. Bisa mengamalkan, bisa menjadi sesuatu yang dipahami untuk dijadikan keyakinan misalnya. Jadi kalau kita menjelaskan makna dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan tinggal dikunyah aja gitu. Ini loh maknanya alhamdulillah ini artinya lillahi rabbil alamin artinya ini. Jadi makna alhamdulillah rabbil alamin adalah ini. Tinggal dikunyah aja gitu. Kemudian makna dari apa zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maknanya ini. Kemudian hadis misalnya, apa makna dari hadis innamal a'malu binniyat? Oh, artinya segala amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau ibadah tanpa niat itu ibadahnya tidak sah. Tuh misalnya, itu kan tinggal diterima dan diamalkan. Akidah umat Islam ini kita harus mengimani adanya hari kiamat karena dalilnya ini. Berarti apa? Berarti kita harus takut pada hari kiamat sehingga kita mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi hari kiamat. Itu syariah, fikih ya. Ya banyak tadi di sholat, fikih ibadah, fikih muamalah, akhlak, nah, sifat jujur, amanah, amalkan itu, gitu kan? Jadi ilmu maqasid itu ilmu yang untuk langsung dikonsumsi, dikunyah gitu oleh umat Islam. Nah kalau umul Quran kan, umul hadis, bahasa Arab nggak bisa. Bukan ilmu yang siap pakai, tapi justru alat untuk menghasilkan ilmu yang siap pakai. Jadi orang belajar bahasa Arab itu dalam rangka dia bisa memahami tafsir atau memahami hadis misalnya. Orang mempelajari ulumul Quran, ulumul hadis dalam rangka apa? Dalam rangka memahami fikih misalnya atau memahami tafsir. Usul fikih dalam rangka memahami fikih gitu. Atau dalam rangka mengistimbat hukum. Itu ilmu alat gitu ya. Makanya ilmu alat itu nggak cocok untuk dijadikan materi pengajian. Ilmu alat itu pengajian di umum yang di masyarakat ya maksudnya. Itu nggak cocok. Misalkan saya bahas usul fikih di masyarakat awam pengajian nggak cocok. Kalau di kalangan santri cocok karena santri memang belajar untuk tahu gitu kan, mengetahui kenapa kok ini haram, kenapa ini sunnah. Santri cocok belajar apa pembagian hadis mursal, hadis maktu, hadis munqati. Santri itu nggak harus pesantren ya. Nah, kalau di Zoom seperti ini santri semua ini. Karena memilih belajar intensif di dalam kelas Zoom seperti ini. Ini sudah santri. Santri nggak mesti di pesantren ya. Ini ada santri Mahad Azumiyah. Jadi santri pesantren Zoom ya. Santri juga gitu kan. Ya karena disiapkan agar nanti bisa bermanfaat di tengah-tengah umat kan gitu. Tapi kalau kita bikin pengajian umum di masjid gitu ya. Wah, itu kita kalau bahas apa materinya ulumul Quran. Wah, nanti ada tentang ayat makiat madani, ada tentang pusing mereka. Nah, ya, pusing masyarakat. Nah, lebih berfaedah di masyarakat kalau kita sudah bicara ini loh, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita beribadah itu harus benar niatnya, kan? Lebih aplikatif gitu. Atau bagaimana tata cara misalnya apa? Tata cara sholat jenazah. Nah, bab fikih bahas. Lebih aplikatif bisa langsung dilaksanakan. Keutamaan menolong sesama muslim ya, pembagian akhlak tuh misalnya. Atau fikih jual beli kan begitu. Nah, ilmu makosid yang biasanya kita sampaikan di masyarakat. Nah, baik. Sekarang tadi disebutkan atau kita kembali dulu ke poin-poin rangkuman tadi, ya. Nah, kemudian wal fiqhu wal ilmu bil ahkam asyariyah allati tunazzibu af'alan nas. Fikih, jadi dari sekian sakofah itu tadi ada hadis, tafsir,
Nah, termasuk di dalamnya fikih. Ya. Nah, ada akidah, ada fikih. Jadi kalau yang disebut bersifat amaliyah itu ada dua. Oke, kita kembali lagi ke bagian tadi. Yang amaliyah itu ada dua, yaitu apa? Akidah dan syariah. Sakofah amaliyah, bukan ahkam amaliyah ya. Kalau ahkam nanti syariah doang, fikih doang. Tapi kalau sakofah amaliyah itu ada dua, yaitu akidah dan syariah. Makanya kenapa dijadikan bagian besar utama Islam itu terdiri atas akidah dan syariah, gitu ya. Syekh Mahmud Saltut misalkan Grand Al Azhar menulis kitab judulnya Al Islamu Aqidatan wa Syariatan misalnya. Islam, akidah dan syariah. Dua bagian besar. Kenapa? Karena semua ilmu maqasid itu bisa bermuaranya di dua itu aja. Misalnya nih, kalau kita bahas tafsir, tafsir apa? Kalau tafsirnya ayat akidah, misalnya ya, tafsir tentang hari kiamat, tafsir surah An-Naba, itu maksudnya bab akidah. Kalau tafsirnya itu tafsir ahkam, tafsir tentang riba, tafsir tentang waris, berarti maksudnya apa? Syariah. Jadi sekalipun tafsir itu sebuah sakofah, tapi dia mendukung antara akidah atau syariah. Demikian juga akhlak. Akhlak itu adalah sifat yang harus ada ketika penerapan syariat. Misalnya kalau kita jual beli, maka akhlaknya harus amanah, jujur gitu. Gitu ya. Hadis juga sama gitu. Nah, jadi makanya kenapa dua bagian besar yang sifatnya tinggal diamalkan akidah dan syariat. Lah bukannya akidah itu keyakinan Ustaz. Ya, tapi keyakinan itu adalah amalan hati kan. Misalnya mengimani gitu. Mengimani hari kiamat. Itu amalan hati, meyakini gitu ya. Itu ini maksud amalia di sini ya, bukan amalia perbuatan badan. Nah, kalau amalia perbuatan badan itu fikih ya. Ya kalau kalau ahkam atau hukum yang sifatnya amalia, yang sifatnya praktis ya itu namanya fikih. Nah, itu ada di poin berikutnya ya. Al fikhu ya, huwal ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tunazzibu af'alan nas. Nah, sedangkan fikih adalah ilmu tentang ahkam syariah allati tunazzibu af'alan nas. Jadi kita semakin mengerucut ya. Tadi bicara sakofah banyak banget tuh. Banyak sekali sakofah itu. Kemudian mengerucut lagi sakofah yang sifatnya amalia, akidah dan syariah. Mengerucut lagi yang mengatur perbuatan manusia, syariah atau fikih. Ya, perbuatan manusia. Artinya perbuatan badan manusia, af'al. Karena kalau akidah kita bicaranya soal keyakinan, ya, soal itikad, gitu. Nah, baik. Nah, kemudian di poin berikutnya lebih mengerucut lagi. Al-fiqhu min ajalil ma'arif islamiyah wa azamiha ta'tsiran fil mujtama'. Nah, sedangkan fikih merupakan salah satu ilmu Islam yang paling mulia dan paling besar pengaruhnya dalam masyarakat. Jadi, jamaah sekalian, kalau kita bicara sakofah yang banyak ini, sakofah Islam yang banyak ini, kalau ditanya mana yang paling berpengaruh di dalam kehidupan umat Islam, di dalam kehidupan peradaban umat Islam, jawabannya adalah syariah atau fikih. Itu jawabannya. Ini adalah ilmu Islam yang paling berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi kalau bisa dibilang, peradaban Islam itu peradaban fikih. Peradaban Islam adalah peradaban fikih. Karena kan namanya peradaban manusia, berarti kan manusia beraktivitas sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, manusia ketemu orang, dari orang rumah, orang pasar, orang kantor, orang jalanan, gitu kan? Berumah tangga, berjual beli, memimpin orang, dipimpin orang, mencari makan, cari duit. Nah, itu semua mendominasi kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia dominannya adalah kegiatan ya, aktivitas tubuh ya. Betul ya? Dominasi kehidupan manusia adalah aktivitas tubuh. Maka ketika kita menjadikan Islam sebagai qiyadah fikriyah, sebagai pemimpin, apa namanya, yang memimpin kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, itu sama dengan terjemahannya adalah menjadikan hukum Islam sebagai panduan kehidupan kita. Gitu ya.
Betul ya? Dari bangun tidur gitu. Sholat subuh berarti wudhu. Bagaimana cara wudhu? Kemudian subuh bagaimana cara sholat? Itu bicara hukum semua. Bicara fikih semua. Ya, menutup auratnya, tata cara wudhunya, tata cara sholatnya, gitu kan? Gitu. Habis itu apa? Berangkat bekerja, gitu. Gimana bajunya? Harus nutup aurat. Kemudian kerjanya kerja apa? Harus kerja yang halal. Apa aja kerja yang halal? Kan begitu. Ketika bekerja ada akad, akad ijarah, akad syirkah, akad tijarah. Banyak akad di situ ketika kita bekerja. Istirahat, makan siang, bagaimana jual beli makanan, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram dijauhi. Jual beli makanan seperti apa yang syar'i dan seterusnya sampai tidur lagi tuh, ya kan? Nah, berarti apa? Fikih mendominasi kehidupan peradaban umat Islam. Jadi kalau kita ngukur ya, eh, kehidupan yang Islami dan yang tidak Islami, itu kan diukurnya dari apa yang diamalkan gitu kan. Kalau yang diamalkan adalah aturan hidup Islam, berarti kehidupannya Islami. Tapi kalau yang diamalkan aturan yang bukan dari Islam, berarti hidupnya tidak Islami, itu aja kan. Ya. Nah, sehingga kita bicara Islam, kita bicara nizamul hayat, kita bicara aturan kehidupan, ya, nizamul hayat. Nah, itulah kenapa kalimatnya bahwa fikih itu menjadi ilmu Islam yang paling berpengaruh tanpa mengesampingkan lainnya. Bahkan yang lainnya itu menunjang ke arah fikih. Coba akidah. Akidah itu landasan fikih dan akidah kalau tidak diwujudkan dalam fikih buat apa? Contoh, iman kepada hari kiamat. Ya, apa wujud iman kepada hari kiamat? Wujudnya adalah kita beramal dengan hukum Islam. Karena di hari kiamat itu kita akan ditanya, kamu berbuat dengan hukum apa gitu kan? Kamu berbuat apa gitu. Ketika kamu milih makanan, gimana cara kamu milih makanan? Oh, saya milih makanan ya Allah dengan melihat mana yang halal, mana yang haram. Yang halal saya makan, yang haram saya tinggalkan. Bagus. Kan gitu. Tapi ketika misalnya saya milih makanan ya berdasarkan yang saya senang aja. Nggak pakai aturan. Babi enak saya makan. Homer enak saya makan. Ah, langsung tanaka tuh. Kan gitu. Ya. Ya, jadi pada ujungnya adalah perilaku yang dinilai. Perilaku kita diatur dengan apa gitu. Berdasarkan akidah yang kita anut kan gitu. Tentunya perilaku kita mencerminkan akidah yang kita anut. Ya kalau akidahnya komunis, nggak peduli lah hukum Islam gitu ya. Akidahnya kapitalis nggak peduli halal haram gitu kan. Akidah itu Pak sangat menentukan. Nah untuk memahami akidah dan syariah kita perlu tafsir, hadis gitu kan. Nah di balik itu para ulama ketika merumuskan tafsir hadis itu kan, fikih hadis, para ulama menggunakan ilmu alat tadi bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis dan seterusnya. Baik, kita kembali. Nah ini berarti dari sini eh, bisa dipahami ya bahwa kenapa fikih itu penting ya, kenapa fikih itu penting gitu, dan kenapa kita tidak boleh meremehkan fikih. Dan sahabat sekalian, eh, sasaran utama dari Ghazul Fikri ya, dari serangan pemikiran Barat adalah mengenyahkan atau ya menyingkirkan fikih dari kehidupan umat Islam. Itu sasaran utama. Umat Islam boleh berbicara berbusa-busa tentang akhlak ya, tazkiyatun nafs, tasawuf dan sebagainya. Silakan. Tapi masalah syariat, nah, dijauhi, begitu, dijauhkan. Bahkan Barat berupaya mencoba membenturkan antar ilmu-ilmu Islam, antar sakofa-sakofa Islam. Padahal aslinya itu tidak berbenturan, tapi oleh Barat dibentur-benturkan. Misalnya dengan mengatakan ilmu akhlak, tasawuf lebih penting daripada hukum, daripada syariat. Ma'rifat lebih penting dari syariat. Nggak penting syariat, yang penting ma'rifatnya. Contoh itu, ya kan? Kita kedepankan apa? Toleransi, kedepankan rohmah, jangan terlalu fikih, jangan terlalu fanatik dengan fikih. Orang yang fanatik dengan fikih itu hanya mengamalkan luarnya Islam, kulit luarnya Islam. Wah, banyak sekali propaganda dari Barat untuk mengesankan syariah itu tidak perlu diterapkan. Yang penting itu makosidnya aja, makosid syariah.
Makosid itu tujuan syariah. Syariahnya nggak penting, gitu. Yang penting akhlaknya, nah gitu ya. Buat apa rajin sholat, tapi akhlaknya buruk? Padahal nggak usah pakai kata buat apa kan, kayak harusnya ya. Buat apa rajin sholat, tapi akhlaknya buruk? Seolah benar tuh. Padahal kalimat itu keliru ya. Kenapa nggak harus ada kalimat buat apa sholatnya? Langsung aja begini, apa akhlak yang buruk itu tidak baik, misalnya gitu. Seorang muslim itu selain sholatnya rajin, harus akhlaknya juga harus baik, begitu misalnya. Jadi nggak usah dibenturkan buat apa sholatnya rajin tapi akhlaknya buruk. Seolah-olah nggak apa-apa sholatnya nggak rajin, yang penting akhlaknya baik kan begitu. Seolah-olah kan. Jadi pemahaman umat itu digiring ke arah menyepelekan masalah syariat, menyepelekan masalah fikih. Karena itulah yang paling ditakuti Barat. Diterapkannya syariah itu yang paling ditakuti Barat. Umat Islam berakhlak mulia itu tidak ditakuti Barat, ya. Tapi ketika bersyariat kafah itu yang ditakuti. Padahal syariah dan akhlak keduanya saling melengkapi, tidak boleh saling dibenturkan. Ketika menjalankan syariat, ya kita harus berakhlak. Dan kalau kalau kita berakhlak itu tanpa syariat, akhlak apa yang dimaksud tanpa syariat? Ya kan? Namanya akhlak itu sifat yang menempel ketika menerapkan syariat. Nah, itulah kenapa fikih itu menjadi ilmu yang paling besar pengaruhnya dalam masyarakat, karena menentukan corak masyarakat kita itu masyarakat Islamnya atau tidak dilihat dari fikihnya atau dilihat dari aturannya, aturan yang diterapkan, hukum yang diterapkan, gitu. Nah, sekarang kan direduksi ya, kepemimpinan misalnya, nggak lagi bicara syariat. Yang penting pemimpin itu orangnya sidik, amanah, apalagi itu, tablik, fatonah gitu yang penting. Tapi bagaimana cara dia menjalankan pemerintahannya sesuai tidak dengan syariat, misalnya ekonominya, politiknya, nggak dibicarakan. Yang penting apa? Pemimpinnya berakhlak. Demikian juga ekonomi misalnya. Harusnya kan yang dilihat fikihnya gimana. Misalnya terkait milkiyahnya, milkiyah ammah, milkiyah fardiyah, ya, milkiyah daulah. Enggak, ini yang dilihat yang penting apa? Saling rela antara minkum, gitu kan? Jujur, amanah. Jadi kalau kita bermain saham, seriuslah dalam bermain saham, harus ihsan. Misalnya, bermain sahamnya harus ihsan. Loh, tapi nggak dilihat fikih bermain saham haram atau halal atau haram gitu loh. Ya kan? Nah, itu bahaya. Ketika fikih apa? Ketika akhlak dilepaskan dari fikih itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, gitu. Nah, jadilah koruptor yang murah senyum. Mereka kan bahaya kan? Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, perkembangan fikih pada masa kenabian. Nah, bada ta'alumul ahkam syariah ma'a bi'atsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembelajaran syariat itu sudah dimulai sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahul marja fil ahkam syariah fi ahdi. Jadi marja itu rujukannya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Lam yakun yajuzu li ahadin minal muslimin an yubdiya ra'yan syar'iyyan mustaqilan ma'a wujudi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan bagi siapapun dari kaum muslimin menyampaikan pendapat hukum secara mandiri selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan Allah menyampaikan kepada manusia tentang hukum yang Allah turunkan. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayuhar rasulu balik ma unzila ilaika min rabb. Wahai ya, Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Juga dalam surah An-Nahl disebutkan, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi itulah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabligh, menyampaikan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabat itu selalu bertanya dan mengembalikan permasalahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pada satu kasus pernah
satu kaum berselisih paham tentang eh, khosin, jadi pengebirian. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Maka Rasulullah SAW mengutus Huzaifah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Baik. Jadi selalu kemudian kata putusnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berselisih bahkan tentang irigasi ya, tentang penyaluran air. Apa yang mereka lakukan? Mereka berhukum bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika diputuskan ternyata ada yang keberatan kan? Disitulah menjadi sababun nuzul turunnya ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan mereka kecuali mereka berhukum kepadamu tentang apa yang mereka perselisih. Para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang di masa sahabat juga ada ijtihad, ya. Tapi apa? Wa ma waqa'a minal ijtihad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana bi itsnihi wa taujihihi wa laysa masdaran mustaqilan li tashrih. Jadi ijtihad yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlangsung dengan izin dan bimbingannya dan bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Misalnya adalah ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Nah, otomatis ketika beliau selama berada di Yaman, beliau tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tempatnya jauh. Lantas bagaimana kalau Muaz bertemu dengan masalah-masalah yang harus dipecahkan di daerah Yaman? Beliau sebagai gubernur waktu itu ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, "Aqdi, kaifa taqdi, kaifa taqdi idza ardalaka qada?" Bagaimana kamu memutuskan ketika disodorkan perkara kepada? Apa jawab Muaz? Aqdiya bi kitabillah. Aku akan berhukum, memutuskan dengan kitab. Qala fa ilam tajid fi kitabillah, kata Nabi SAW. Bagaimana kalau kamu tidak menemukan di dalam kitab Allah? Qala Mu'az menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan memutuskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Bagaimana kalau kamu tidak menemukan dalam sunnah dalam kitab Allah, dalam Quran? Maka kata Mu'az, qala ajtahidu ra'i, ya wala alau. Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan mengerahkan segenap kemampuanku. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lamma yarud ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Muaz bin Jabal lalu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis ini dari Abu Daud. Jadi istihad ada, cuman dalam di bawah arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah perkembangan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian kedua, biwafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sanatil hadiyati asyara lil hijrah ibtada ahdu sahabah wa huwa ahdu tafsir wal istibah. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada tahun ke-11 Hijriah, maka mulailah era sahabat dan inilah yang disebut dengan era penafsiran dan istinbat. Nah, jadi kalau kita bagi ini ya timeline ya, kita bagi timeline begini ya. Nah, ketika kemudian pada tahun 11 Hijriah, 11 Hijriah, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tonggaknya apa? Pemisahnya ya. Maka era sebelumnya disebut era kenabian dan setelahnya berarti era sahabat. Ya, memang sahabat itu hidup pada masa Nabi SAW ya. Nah, ini maksudnya adalah era sahabat itu era setelah wafatnya Nabi SAW. Maka di era kenabian tadi kita bahas bahwa semuanya merujuk ya. Jadi Nabi SAW sebagai marja. Nah, ketika Nabi SAW wafat, berarti kan nggak ada lagi Nabi
yang nggak ada lagi orang yang menjadi marja utama, menjadi rujukan utama. Sebagaimana Rasulullah SAW. Maka ketika menemukan hal-hal baru, bagaimana para sahabat menyelesaikannya? Yaitu dengan tafsir dan ijtihad. Maka disebut juga tadi, ya, era sahabat itu adalah era tafsir dan ijtihad. Era tafsir dan ijtihad. Itu. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, eh ro'a sahaba anna nusus al-Qur'an wa sunnati lam takun muntasyiratan bainal muslimin intisyaran aman. Para sahabat itu memandang, ya memang waktu itu Al-Quran dan As-Sunnah belum tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Karena Al-Quran maktuban fi suhuf khassah wa sunnatu lam takun mudawwanatan ba'd. Al-Quran masih dalam mushaf, masih dalam suhuf-suhuf. Memang pada masa Abu Bakar As-Siddiq dimulailah pengumpulan Quran, ya, Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tuntas pada masa Utsman dengan proyek Tadwinul Quran, pembukuan Quran, ya. Nah, jadi dan ketika itu pun ketika disebarluaskan itu belum seperti sekarang ya, bisa dicetak berapa ribu eksemplar mushaf itu, ya. Makanya kemudian di toko-toko buku mushaf Quran itu adalah item yang paling banyak terjual sekarang ini. Zaman dulu kan nggak secepat itu ya, akhirnya dibuat salinan beberapa mushaf itu, mushaf Utsmani, lalu kemudian disebarkan oleh sahabat. Sunnah belum juga ditulis. Nah, makanya kemudian para sahabat itu memecahkan persoalan dengan cara beristihad, gitu ya. Warau ana nusus syariah syariat lil hawaris waqi'ah la li hawaris faradiyah muhtamilah. Dan juga para sahabat itu memahami bahwa nas syariat diturunkan untuk peristiwa nyata yang ada terjadi, bukan kasus yang pengandaian hipotesis, gitu. Jadi misalkan ada masalah apa, baru ada pembahasan hukumnya gitu ya. Dalam Quran kan begitu. Begitu pula para sahabat itu menyelesaikan persoalan-persoalan based on kasus yang ada. Tidak pengandaian. Pengandaian itu apa? Belum terjadi, itu sudah dibahas. Buat apa? Misalnya, kalau kita sholat di Mars menghadap kemana kiblatnya, misalnya gitu ya. Ngapain dibahas? Belum ada orang ke Mars itu ya. Kalau udah ada, baru kita bahas gitu. Udah ada kasusnya, baru kita bahas. Jangan mengandaikan hal-hal yang belum ada. Nah, misalnya ya, eh, eh, oke, sebelum ke misal, kita lanjut dulu ke poin-poin ini nih. Kita agak lompat ke poin fatwa ini ya. Nah, jadi wa akhadhu yuftuna fil waqa'il lati la nassal fiha fastambatu laha ahkaman syariah. Maka para sahabat itu berfatwa ya dalam perkara yang tidak ada nasnya dengan melakukan istinbat hukum. Ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa baru yang pada masa Nabi SAW itu tidak ada. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Dilakukanlah istinbat. Nah, karena manhajuhum. Ah, kita bicara manhaj sekarang nih. Jadi kalau orang bicara manhaj salaf, maksudnya apa? Manhaj sahabat. Manhajnya apa? Annahum idza wajadu. Manhaj itu metode ya. Idza wajadu nason waqafu indahu. Nah, ini manhajnya. Jadi para sahabat, ketika ada satu perkara nih, satu masalah, kejadian. Idza wajadu nason waqafu indahu. Kalau ada nasnya, ada dalil, maka mereka waqafu. Mereka berpegang, berhenti. Indahu. Di nas itu. Udah. Nas ini yang jadi patokannya. Ya. Dalil. Gitu. Wajtahadu fi fahmihi wa tatbiqi. Lalu beristihad juga, tapi beristihad dalam hal pemahamannya. Ya, memahami karena dalil itu kan ada kalanya zon dilalah. Penunjukannya itu zoni. Zon itu mengandung dugaan ya. Nah, harus ada istihad juga dalam memahami dan menerapkannya. Fi fahmihi wa tatbiqihi. Ya. Nah, wa idza lam yajid nason ijtahadu bil qiyas ala ma fihi nas. Kalau tidak ada nasnya baru ada qiyas. Qiyas itu analogi. Analogi terhadap sesuatu yang ada nasnya. Kayak lagi ya, manhaj para sahabat itu dalam menghadapi satu perkara, kalau ada nas maka berpatokan pada, kalau ada dalil, maksudnya dalil yang berbicara tentang hal tersebut,
Maka para sahabat berpatokan pada dalil lalu berijtihad untuk memahaminya. Ijtihadu fi fahmihi wa tatbiqi. Jadi berusaha mengerahkan upaya memahami nas itu. Maksud nas ini apa? Dan bagaimana menerapkannya. Itu kalau ada nas. Kalau tidak ada nas gimana? Kalau tidak ada nas maka ijtihadu bil qiyas. Alama fihi nas. Berijtihad dengan cara qiyas terhadap apa yang ada nas. Itu ini manhajnya gitu. Artinya keliru kalau kemudian langsung lompat misalnya ke maslahat tanpa melihat nasnya. Nah, gitu. Itu keliru, tidak sesuai manhaj para sahabat. Langsung lompat ke kias misalnya padahal ada nasnya itu juga keliru. Gitu. Ya. Ya contohnya tadi tentang makosib itu. Yang penting makosibnya hifzul nafas, hifzul mal. Syariatnya nggak penting padahal banyak nas yang berbicara tentang syariat, hukum. Misalnya dalam hifzul mal, tidak semata-mata yang penting bisa menjaga harta, tapi syariat tentang menjaga harta itu gimana? Itu yang harus diterapkan dulu. Contoh, bagaimana hukum bagi orang yang mencuri? Hukumnya adalah potong tangan, gitu kan? Asa dikuasai qatu faqtahu aydiyahuma. Hukumnya potong tangan, gitu. Kenapa? Karena dengan motong tangan itulah maka orang itu jadi takut mencuri, sehingga harta manusia terjaga kan itu. Jadi bukan lompat langsung hifzul mal, yang penting dijaga hartanya. Lalu yang mencuri gimana? Penjara aja. Yang penting terjaga hartanya gitu kan. Gak bisa begitu. Lihat dulu ada nasnya nggak? Gitu. Nah, kalau nggak ada nasnya, barulah mengambil kias. Ya, mengambil kias. Jadi misalnya sekarang kalau zakat ya, zakat mal itu kan emas dan perak. Sekarang orang nyimpan uang bukan emas dan perak, gimana dong? Berarti yang uangnya rupiah, kertas, nggak usah zakat dong. Enak banget ya. Orang punya harta banyak, sekian miliar rupiah. Kan atasnya bukan emas, nggak usah dizakatin, zakat mal, gitu kan? Bisa nggak begitu? Ya, jadi boleh boleh tidak zakat nggak orang yang nyimpan uangnya dalam uang kertas, bukan dalam bentuk emas atau perak? Karena kan zakat mal itu kan nisab emas dan nisab perak. Lantas bagaimana orang yang hartanya bukan emas dan perak, tapi banyak? Wah berarti nggak usah bayar zakat. Maka nggak begitu. Maka dikiaskan dengan apa? Dengan mata uang gitu. Sehingga orang yang menyimpan uang hari ini dengan rupiah tetap harus bayar zakat ketika nisab ya, nisab dan sudah haul gitu, wajib dia bayar zakat gitu. Tidak kemudian bebas, nggak usah bayar zakat. Kenapa? Yang wajib itu hanya emas dan perak. Wah, enak banget yang punya rupiah, ya gitu kan. Nah, maka walam yaj'al jalbal maslahah wa darul mafsadah illah mustaqilal li haqq. Mereka tidak menjadikan darul mafsadah apa namanya? Jalbul maslahah, mengambil maslahat, darul mafsadah, menghindari mafsadah itu menjadi ilat yang ilat yang terpisah gitu enggak. Yang penting menghindari maslahat. Apa? Mengambil maslahat menghindari mafsadah. Jadi kalau sekarang misalnya kita meninggalkan riba, mafsadah itu nanti banyak yang tidak berjalan. Orang banyak tidak beli, tidak bisa punya motor, tidak bisa punya rumah. Kalau riba kita tinggalkan. Berarti apa? Sekarang mah boleh pakai riba. Demi apa? Mengambil maslahat. Nggak bisa begitu. Karena sudah ada hukum riba. Kecuali pada hal yang sifatnya mubah-mubah saja. Maka bolehlah pertimbangan maslahat dan mafsadah. Kalau sifatnya mubah-mubah saja. Gitu. Kita mau membangun rumah, sebaiknya pakai apa dindingnya pakai bata merah, bata putih. Itu silakan pertimbangan maslahat, mafsadat gitu kan. Sesuaikan dengan budget gitu. Tapi pada masalah sesuatu yang sudah ada nasnya tentang satu keharaman atau satu kewajiban, harus nas dulu yang didahulukan ya. Gitu. Nah, baik. Jadi para sahabat itu rujuk sahabat ba'duhum ila ba'd. Para sahabat itu merujuk satu sama lain, ya. Kanal ikhtilaf bainahum nadiron, makanya perbedaan di antara mereka itu jarang.
Wahwal khilaf fahmin la manhaj. Ya kalaupun beda sedikit lah dalam pemahaman, bukan manhaj, bukan metode. Makanya perbedaan sahabat itu jarang sekali, walaupun ada ya. Karena sahabat pun saling bertanya. Jadi misalnya nih ada kasus yang diangkat dalam kitab ini ya, tentang seorang laki-laki yang dibunuh oleh istri bapaknya dan teman istri bapaknya. Jadi laki-laki ini dibunuh oleh dua orang. Umar bingung siapa yang mau dikisos gitu. Yang dikisos siapa kalau pembunuhan itu keroyokan gitu. Kalau yang membunuh satu orang kan clear ya, ya dia yang dikisos. Tapi kalau yang dibunuh itu yang membunuh itu banyak orang gimana? Siapa yang dikisos? Ya kan? Nah, Umar bingung. Maka Umar kan kemudian berkonsultasi gitu kan kepada sahabat ya. Apakah kalau satu orang dibunuh oleh banyak orang, yang banyak orang dibunuh dihukum mati semua, dikisos semua gitu. Umar seperti berpikir ya seperti janggal gitu. Masa satu orang korban, tapi yang dikisos dua orang gitu. Gitu. Nah, dikonsultasikan kepada sahabat lainnya. Lalu kemudian Sayyidina Ali kemudian berpendapat untuk memetakan persoalan, maka Sayyidina Ali mengkiaskan atau menganalogikan kepada aksi pencurian. Kata Sayyidina Ali, apa pendapatmu jika sekelompok orang bekerja sama mencuri unta atau kambing yang disembelih? Lalu yang satu mengambil anggota tubuh yang satu, yang lainnya mengambil yang lainnya. Misalnya yang satu ngambil pahanya, yang lain ngambil perutnya, yang satu lagi ngambil kepalanya. Ini kambing-kambing curian nih. Apakah Anda akan menghukum semuanya? Mau memotong tangan mereka? Kata Umar, ya saya akan potong semua semua orang yang terlibat. Jadi kalau ada tiga orang itu dipotong tangannya. Empat orang dipotong tangannya. Padahal barang curiannya hanya satu, yaitu kambing. Cuman kambingnya nanti dibagi-bagi gitu kan. Nah, kata Ali, demikian pula hal itu. Nggak ada bedanya. Ya, korbannya memang satu orang manusia, tapi yang membunuh dua orang. Berarti keduanya dihukum kisos gitu. Nah itu, zaman Nabi nggak ketemu kasus itu. Tapi bagaimana cara memahami eh, perintah Allah tentang kisos? Perintah Allah tentang kisos. Nah, maka beristihad, berupaya mengerahkan upaya memahami itu dalam menerapkan kasus yang terjadi, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga misalnya soal mu'alaf. Mu'alaf itu kan salah satu asnaf zakat ya. Nah, kemudian biasa diberi itu mu'alaf pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang baru masuk Islam diberi zakat. Tapi pada masa Umar. Nah, ini pemahaman Umar nih. Pemahaman Sayyidina Umar. Tapi kemudian karena Umar khalifah, maka amrul imam ya khilaf, maka itu yang terapkan gitu. Dalam masa Umar, Umar melarang memberikan zakat kepada mu'alaf atau kepada orang yang baru masuk Islam yang dipahami sebagai mu'alaf di era sebelumnya. Ya. Kata Umar, sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan tidak memerlukan kalian. Maka kalian telah teguh terhadap Islam. Jika tidak, maka di antara kami dan kalian adalah pedang. Ya maksudnya, kalau zaman sekarang itu tidak butuh melembut-lembutkan hati mereka gitu. Mereka mau se-Islam silakan, nggak masuk Islam juga nggak apa-apa. Kalau dulu Islam masih lemah, maka Islam membutuhkan keislaman tokoh-tokoh yang ada. Sehingga ketika ada tokoh kafir masuk Islam, berarti kan anggota sukunya masuk Islam tuh. Maka si tokoh itu diberikan zakat sebagai bentuk melembutkan hati dia. Kalau juga zaman sekarang kata Umar, Islam sudah kuat, tidak butuh kalian. Kalian masuk Islam, silakan. Alhamdulillah. Nggak masuk Islam nggak apa-apa. Makanya masuk Islam tidak dikasih zakat. Nah, gitu. Kemudian contoh lagi perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar soal memerangi orang yang tidak bayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu kan sempat terjadi perbedaan pendapat. Abu Bakar berpendapat mereka harus diperangi. Umar berpendapat, wong sudah mengatakan la ilaha illallah kok diperangi. Gitu. Kata Abu Bakar, saya akan perangi mereka. Kalau mereka menolak
memberikan apa tali apa gitu, tali unta yang biasa mereka berikan pada zaman Nabi SAW. Saya akan perangi gitu, gitu kan. Jadi kalau kata Abu Bakar berargumen, kalau mereka Muslim, mereka harusnya tidak memisahkan sholat dan zakat. Mereka tetap taat bayar zakat. Mereka tidak mengingkari itu. Ya gitu ya. Apalagi mereka berkelompok gitu kan, melakukan pembangkangan massal. Maka diparangi oleh Abu Bakar, dan akhirnya argumen itu pun diterima oleh Sayyidina Umar. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjut bagian keempat. Bagian keempat, penerbangan fikih pada masa setelah meluasnya futuhat. Nah, setelah meluasnya futuhat, jadi futuhat itu artinya penaklukan ya. Itu kan umat Islam terus meluas. Dari Jazirah Arab meluas ke Irak, ke Syam, dan sebagainya. Sehingga para sahabat itu tersebar di seluruh berbagai negeri. Kalau dulu ketika masih berpusat di Madinah, kalau ada persoalan baru, mereka tinggal saling bertanya, ini gimana hukumnya. Mereka akan bertanya gini, ada nggak Nabi bilang tentang ini? Oh ada, nah, bagaimana kata Nabi? Disampaikan, oh begini, kalau gitu kita terapkan ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya gimana, ada yang dengar nggak sabda Nabi tentang ini? Nggak ada, Nabi nggak pernah ngomong tentang ini. Oh ya sudah, kita coba cari dalilnya, gitu kira-kira sahabat. Dicari dalilnya. Oh ada nih dalil bicara tentang ini, dalil Quran misalnya. Oke, gimana memahami dalil ini? Oh begini cara memahaminya baru diterapkan. Atau yang kedua, ada nggak dalilnya? Ternyata nggak ketemu, nggak ada dalil bicara tentang ini. Tadi itu misalnya, nggak ada dalil bicara tentang pembunuhan berkeroyokan, gitu ya. Nabi tidak pernah bilang, Quran tidak pernah bilang tentang kasus pembunuhan pengeroyokan, gitu. Nah, dari situ beristihad kan para sahabat gimana menyelesaikannya. Nah, maka ada kias di situ. Nah, sekarang setelah meluasnya futuhat, ini kan sahabat tersebar. Nggak bisa lagi tuh berkumpul, saling bertanya. Ada yang jadi gubernur di Sam, ada yang jadi gubernur di Irak, di Mesir, di Yaman. Terus bagaimana dong? Maka saat itulah fanfarada kullu sahabi bi ra'i fil waqi'ah allati tahadatsu fi Misri. Maka para sahabat pun memberikan pendapat hukum secara mandiri terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah. Itu. Ada yang kemudian beristimbat di Mekah, ada yang di Baghdad. Mereka beristimbat sesuai dengan yang mereka ketahui tentang Kitabullah dan Sunnah. Maka kemudian sejak saat itu cenderung ya mulai ada perbedaan-perbedaan. Dan tidak masalah. Mulai ada perbedaan-perbedaan dalam istimbat hukum. Apalagi pada masa itu sunnah belum dibukukan, hadis belum dibukukan. Quran mereka mungkin hafal, tapi hadis itu kan belum dibukukan. Jadi masih tersebar di antara para penghafal hadis, para rawi hadis. Maka setiap sahabat itu kemudian punya dalil tentang peristiwa yang mereka hadapi. Mereka memahami dari dalil. Nah, apakah metodenya berbeda? Tidak, manhajnya tetap sama. Jadi kalau ada persoalan, mereka lihat dalil. Ada nggak dalilnya? Kalau ada, dipahami, beristihad dengan dalil itu. Kalau nggak ada, baru pakai kias. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi dalam metode tidak berbeda. Tetap mendahulukan nas. Inilah manhaj sahabat. Yang kalau melenceng dari manhaj ini, itu berarti menyimpang dari pemahaman yang benar. Kalau kemudian tidak mendahulukan nas. Ya, kita mendahulukan maslahat misalnya tadi. Nah, itu keliru tuh. Keliru ya. Nah, jadi kalau ada nasnya dulu. Baru kita ditunjuki pada maslahat yang ditunjukkan oleh syariat. Kemudian setelah era sahabat, berkembang era tabi'in kan. Nah, para tabi'in itu melanjutkan sahabat dalam apa namanya mengistimbat hukum. Tabi'in itu artinya murid sahabat. Ya, para sahabat itu juga mereka itu dikenal ya banyak yang bisa beristihad, banyak yang bisa mengambil hukum. Cuman memang akhirnya terkerucut pada beberapa sahabat yang disebut juga al-mukatsirun.
di dalam kitab ini diangkat. Ya, misalnya adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya, mereka ada 7 orang. Nah, inilah tujuh ulama paling penting di era sahabat. Jadi rujukan. Makanya kita sering menemukan kan, menurut Ibnu Abbas begini, menurut Aisyah begini, Ibnu Mas'ud begini. Karena mereka adalah orang-orang paling fakih. Bukan berarti yang lain tidak fakih ya. Para sahabat itu fakih. Tapi ada yang menonjol di antara mereka. Itu yang tadi disebut. Maka para khulafa, para wali, penguasa itu orang-orang hak, apa orang-orang fakih zaman itu. Fakih dalam hukum. Orang jadi qadhi, ditunjuk jadi gubernur, Amr bin As di Mesir misalnya, ya. Muaz bin Jabal di Yaman. Mereka orang-orang fakih. Gitu. Cuman memang ketika banyak yang bertanya, ya, banyak berfatwa itu terkerucut kepada 7 orang tadi. Nah, kemudian mereka juga punya murid-murid, yaitulah para tabi'in gitu. Ya, para tabi'in juga sama. Para tabi'in, mereka juga metodenya sama dengan sahabat. Jadi kalau mereka menemukan satu masalah, mereka akan lihat apa ada nggak fatwa sahabat gitu. Kalau nggak ada, oke kita lihat dalilnya gitu ya. Nggak ada di dalil Quran, coba lihat dalil sunnahnya. Tidak ada juga. Maka beristihad dengan kias tadi. Mereka pun melakukan istimbat gitu, ya. Kalau ada dalilnya istimbat juga dari dalil ya. Jadi istimbat dari dalil menghasilkan satu hukum. Ya. Kalau tidak, ya tadi itu melakukan kias. Jadi istimbatnya juga sama para tabiin itu. Nah, oke. Sebelum saya tutup, saya contohkan ini ya, kasus eh, para sahabat dan tabiin berbeda pendapat dalam memahami sesuatu perkara. Misalnya ketika memahami siapa ulil amri. Nah, sudah pada hafal ya ayatnya ya, kalau ulil amri ya. Ya ayuhan ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Pertanyaannya, ini kan berarti perintah kan? Ini berarti hukum kan? Ya, ini masalah hukum nih. Hukum taat kepada siapa? Nah, kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Pertanyaannya, ulil amri ini siapa? Gitu kan? Jadi kita harus taat pada ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa? Gitu. Nah, ternyata menafsirkan ayat itu ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Ini terbagi menjadi beberapa pendapat, ya. Jadi judulnya apa? Siapa ulil amri? Oke. Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, ulil amri adalah ahli fikih dan ilmu, ulama lah dalam bahasa kita. Ulil amri itu ulama, ya. Nah, siapa berpendapat seperti ini? Yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah. Tuh. Jadi ada Ibnu Abbas, ada Jabir bin Abdullah. Ini kan sahabat. Ada juga tabiin, Mujahid misalnya. Eh, Mujahid masih sahabat ya, Mujahid itu masih sahabat kalau tidak salah ya. Dan juga sebagian tabiin dan bahkan dipilih oleh Imam Malik. Nah, jadi pendapat sahabat dan tabiin bahwa ulil amri itu ulama. Ada pendapat kedua. Pendapat kedua, ulil amri itu adalah pemimpin pasukan perang. Ya pasukan pasti perang ya, bukan pasukan masak atau pasukan apa kerja bakti ya. Pemimpin pasukan perang. Pendapat siapa ini? Ini pendapat salah satu pendapat Ibnu Abbas juga. Nah, Ibnu Abbas ini ulama, makanya kadang pendapatnya itu banyak. Ibnu Abbas juga eh, pendapat dari Abu Hurairah. Oh gitu. Nah,
Yang ketiga, ulil amri itu adalah umaro. Siapa umaro? Hakim. Maksudnya apa? Penguasa. Hakim bukan hakim pengadilan ya. Penguasa, khalifah, gubernur. Nah, itu ulil amri itu. Itu pendapat siapa? Ibnul Arabi. Ya. Dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang bilang ulil amri umaro, ya benar juga. Penguasa. Penguasa yang syari ya. Gitu. Ulil amri itu ulama, benar juga. Ulil amri itu pemimpin pasukan, benar juga gitu ya. Jadi ini ada masing-masing ada rujukannya dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in gitu. Nah, ini contoh bagaimana mulai apa adanya perbedaan penafsiran. Sehingga nanti ada perbedaan juga dalam hukum ya. Contohnya juga dalam menyentuh wanita wudunya batal atau tidak, itu juga berbeda dari level sahabat gitu ya. Nah, itu karena tadi ayat Quran itu ada kalanya zoni zoni dilalah. Secara penunjukan tidak kotni, penunjukannya zoni, tidak pasti gitu. Makanya menghasilkan penafsiran yang beragam di antara sahabat atau di antara tabiin dan itu tidak masalah. Itu yang nanti menjadi embrio bagi lahirnya mazhab-mazhab. Nah, itu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Maliki itu kan belakangan. Para sahabat dan tabiin sudah ada istimat-istimat mereka yang sebagian besarnya sama, tapi ada bagian-bagian tertentu yang berbeda atau ada ikhtilaf gitu. Yang jelas metodenya atau manhaj ya. Kita bukan bicara metode usul fikih ya. Kalau usul fikih nanti kan ada usul fikihnya Syafi'i, usul fikihnya Hambali. Itu sudah kita bahas ya di bab yang lalu ya. Tapi kalau manhaj ini nggak beda gitu. Baik Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ya. Baik misalkan kita akan bicara ada kan suka ada yang ngomong gini, ada yang mengklasifikasi ya. Ada mazhab Hijaz dan ada mazhab Irak atau Baghdad atau mazhab Kufah gitu. Kalau Hijaz, Mekah, Madinah cenderung lihat kepada teks, tekstual. Kalau mazhabnya Irak, ya misalkan Abu Hanifah, cenderung kepada ro'yun, akal gitu. Jadi seolah-olah ada mazhab dalil, ada mazhab akal gitu misalnya. Tapi ini generalisasi yang terlalu general gitu ya. Kalau kemudian dianggap kalau mazhabnya Abu Hanifah misalnya di Irak itu nggak lihat dalil misalnya, langsung aja pakai akal. Nggak gitu juga. Mereka juga lihat dalil gitu. Sama, lihat dalil dulu Al-Quran As-Sunnah gitu. Cuman memang nanti karena As-Sunnah itu belum dibukukan ya pada masa Abu Hanifah apalagi gitu kan. Sehingga unsur kiasnya memang banyak gitu. Tapi kalau yang sudah ada nasnya Al-Quran As-Sunnah juga mereka tidak akan langsung ke kias enggak. Nah, pada masa Imam Syafi'i kan sudah mulai banyak tuh hadis tuh ya diriwayatkan gitu sehingga Syafi'i dan Hambali memang banyak banget merujuk kepada hadis. Berbeda dengan halnya Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi secara manhaj itu nggak jauh beda, bahkan nggak beda. Cuman nanti pada tataran detailnya itu kan, nah, Imam Malik misalnya menjadikan eh, amal ahlu Madinah sebagai rujukan juga di samping Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada yang langsung lompat gitu. Al-Quran Sunnah dilompat, nggak ada semua mazhab tuh pasti Al-Quran dan Sunnah itu digunakan. Semua mazhab, gitu ya. Nah itu, jadi manhaj tidak berbeda, mengikuti manhaj yang diajarkan para sahabat, ridwanullah alaihim. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Em, ini banyak sudah masuk pertanyaan di kolom komentar kita Ustaz. Em, mudah-mudahan ini waktunya cukup ya Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita berangkat dari pertanyaan yang masuk dari peserta kita nih Ustaz. Pertama dari Ibu Atika ya. Peserta kita, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan berbagai macam jenis-jenis riba dan hukumnya yang dianut di masyarakat.
Mengapa bisa ada yang menggunakan dalil membolehkan riba dalam jumlah yang sedikit, ada yang alasannya seperti gharar tidak bisa dihindari, jadi boleh karena sistem kita riba, uang kita riba, sehingga bebas cetak sebanyaknya dan sebagainya. Mengapa sebagian masyarakat masih kekeh membolehkan riba, padahal rajin sholat berjamaah, sering tahajud, ceramah, sedekah, haji, dan lain semacamnya. Ini ada problematik nih, Ustaz. Boleh tanggapan Ustaz? Iya, iya. Eh, baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan lumayan panjang ya, tapi intinya adalah ya ada argumen ya bahwa riba itu boleh ketika jumlah sedikit gitu. Ya, ada yang alasannya seperti goror. Saya coba baca juga di ini ya di kolom komentar ya. Goror tidak bisa dihindari jadi boleh karena sistem kita riba, uang kita riba. Ya, jadi eh, riba itu haram itu clear ya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Itu jelas. Ya. Jadi Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sehingga kalau sudah haram sedikitnya juga tidak boleh gitu kan. Nah, cuman kan ada kesalahan memahami dalil. Ketika memahami ad'afa mudha'afah itu. Ad'afa mudha'afah dipahami kan berlipat ganda. Sehingga ada yang keliru memahami eh, bahwa riba itu baru haram kalau dia berlipat ganda. Maksudnya kan kalau 100% gitu ya, dua kalinya gitu kan. Kan kalau dua kalinya berarti kan 100%. Jadi kalau di bawah 100% itu nggak apa-apa gitu. Misalkan cuma 20%, 5%. Ya, nah itu. Itu kekeliruan dalam memahami dalil itu. Padahal ada apa apa itu bukan syarat ataupun bukan qoyad. Qoyad itu pembatas ya. Jadi kalau segitu baru disebut riba, kalau di bawah itu enggak. Itu namanya qoyad. Jadi keharuman ribanya jadi tidak mutlak, dibatasi oleh ada apa apa. Ya, itu di surat apa? Coba kita lihat ya. Nah, ini surah Ali Imran ya, ayat 130. Ali Imran 130. Nah, di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afa mudha'afah gitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Nah, dari situ sebenarnya biasanya ya akar perbedaan, bukan perbedaan, keliruan memahami ya. Jadi seolah-olah riba itu kalau berlipat ganda. Kalau tidak, maka tidak riba. Gitu. Ya. Padahal apa apa itu adalah itu bukan syarat, bukan juga koyat, bukan pembatas. Tapi keterangan saja yang menyiratkan biasanya pada masa jahiliyah dulu riba itu memang berlipat ganda. Gitu. Nah, artinya kalau seke- eh, nah inilah pentingnya kita melihat kepada penjelasan ulama dan juga kalau kita ingin kemudian dari teks itu kok hukumnya gini, itu pelajaran usul fikih itu memang penting juga usul fikih dan itu berakar dari bahasa Arab. Ya kita paham sedikit gitu ya tentang bahasa Arab. Nah, sehingga kita tidak kemudian kesimpulannya keliru. Nah, jadi kalau sekedar gitu, kayak misalnya gini ya, bisa nggak kita tafsir, kita pahami bahwa menikah itu boleh 9 istri, ya bisa nggak Ustadz Azhar? Boleh nggak 9 istri dalam waktu yang sama maksudnya? Kalau 9 istri dan bercerai mungkin bisa 4 ya, tapi ini 9 dalam waktu yang sama. Kenapa? Karena dipahami dari ayat Quran, masna wa sulasa wa ruba. Wa itu apa artinya? Artinya dan. Kalau dan itu berarti, kalau plus itu berarti ditambah. Berarti masna wa dua tambah sulasa tambah tiga, dua tambah tiga, wa ruba tambah empat. Berapa tuh? Dua tambah tiga tambah empat. Berarti 9. Berarti boleh menikah 9. Apa seperti itu dipahaminya? Ya kan? Kan nggak juga gitu, nggak seperti itu. Nah, jadi di situ ada pemahaman lagi.
Apa maksud wau di situ? Nah, ternyata kan au, maksudnya itu au, maksudnya atau gitu, bukan dan gitu. Ya kan? Nah, begitu. Juga sama, apa mau apa? Oh, berarti syaratnya harus berlipat ganda. Enggak. Berlipat ganda itu karena ketika surat ini diturunkan, memang biasanya orang jahiliyah itu ribanya berlipat ganda. Bukan berarti kalau tidak berlipat ganda tidak riba, tetap aja riba. Nah, baik. Kemudian kok masih banyak yang riba padahal rajin sholat jamaah? Ya, eh, kenapa ya? Khawarij juga rajin jamaah sholat jamaah. Khawarij itu bahkan eh, apa? Mereka itu hafal Quran, rajin sholat jamaah, tapi mereka itu diperangi oleh khalifah, para khalifah. Kenapa? Karena mereka khuruj, karena mereka memberontak pada pemerintah, yaitu pada khilafah. Akhirnya mereka diperangi. Padahal mereka rajin sholat. Gitu. Jadi rajin sholat itu tidak jadi jaminan sedekah haji. Karena itu itu hal yang berbeda gitu ya. Hal yang berbeda. Ya, makanya kenapa berisan itu harus kafah gitu. Supaya tidak itu. Tidak kemudian rajin sholat tapi riba. Ada orang sudah haji tapi jadi rentenir. Ada juga gitu ya. Sudah haji tapi rentenir. Loh, karena orang yang naik haji tidak otomatis dia bertakwa. Atau dia tahu mungkin. Bisa jadi nggak tahu ya bahwa rental itu haram. Atau kalaupun tahu tetap aja karena untungnya gede tetap dilakonin. Karena belum tentu juga dia waro atau bertakwa sehingga menghindari profesi sebagai rentenir. Begitu. Nah, jadi memang itu tidak apa ya, tidak selalu sinkron antara satu perbuatan dengan yang lainnya gitu. Ya. Nah, baik. Bisa jadi tidak tahu, bisa jadi salah memahami, atau bisa jadi memilih pemahaman yang salah karena hawa nafsu. Bisa jadi seperti itu. Kenapa membolehkan riba tadi pertanyaan, gitu kan? Gitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sudah ditanggapi ya Bu Atika. Sepertinya kami coba pilih dulu ya buat Bapak Ibu pertanyaan yang masuk yang agak mendekati ya dengan tema kita. Meskipun nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pengembangan dari tema ini. Ada dua pertanyaan yang kami ya khususnya menilai di sini dari pertanyaan Bu Dewi dulu ya, Korda Dewi. Dari penjelasan beliau ini beliau bertanya apa yang dianggap berbeda pemahaman dan berbeda metode di antara para sahabat Ustadz. Dari peserta kita Bu Korda Dewi ya. Bagaimana dengan sahabat yang bukan sahabat utama, kan jumlahnya banyak, apakah pendapat dan metodenya dipakai juga Ustadz? Nah, mohon tanggapan ini Ustadz. Baik, mudah-mudahan apa yang saya pahami dari pertanyaan ini sesuai dengan yang dimaksud ya oleh penanya ya. Eh, apa yang dianggap berbeda pemahaman? Ya, yang dianggap berbeda pemahaman di kalangan sahabat adalah eh, hasil daripada memahami nas. Seperti tadi ya, ketika memahami ulil amri itu siapa gitu. Nah, kemudian tadi kan ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ulil amri adalah ulama, ada yang mengatakan ulil amri adalah apa namanya pasukan perang gitu. Nah, itu namanya beda pemahaman. Apakah beda metode? Tidak. Metodenya sama, yaitu menggali dari nas. Nasnya ada. Kemudian mereka memahami sesuai dengan pendekatan di antaranya bahasa Arab yang dipahami masing-masing. Ya, amr itu apa di situ kan itu ya. Nah, itu pemahaman itu. Merujuk juga kepada apa yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika ulil amri dipahami ahli ilmu atau ulama tidak salah juga. Karena memang kita harus taat pada ulama, ya kan? Dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan hukum. Disitulah nanti ada hukum tentang taklid gitu kan. Tapi disebut pasukan perang juga tidak salah juga. Karena juga memang harus ditaati ketika perang. Disebut umaro, yaitu khalifah, gubernur juga tidak salah juga. Ya, itu yang disentuhkan Rasulullah SAW. Apalagi ada hadis penunjangnya. Misalnya apa? Man ani fakat atau Allah. Waman atau amiri fakat atau ani. Barang siapa yang mentaatiku sama dengan mentaati Allah. Dan barang siapa yang mentaati amirku sama dengan mentaatiku. Nah, amirnya siapa? Amir Rasulullah SAW. Ya, pemimpin pasukan itu kan amirnya Rasul. Maksudnya amir yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Gitu.
Dan masih banyak nas lain yang ketika dikumpulkan kemudian ada kesimpulannya, oh ini maksudnya umaro nih. Ada lagi yang pendekatan lain maksudnya nih ahli ilmu gitu. Jadi metodenya tidak beda ya, cuman pendekatannya berbeda itu aja. Jadi metodenya tidak berbeda, pendekatannya yang berbeda. Nah, kira-kira gitu ya di kalangan sahabat. Nah, jadi sahabat yang bukan sahabat gimana sih? Maksudnya dengan sahabat yang bukan sahabat utama. Oh, bukan sahabat utama. Jumlahnya banyak ya. Apakah pendapat dan metodenya dipakai juga? Yang mereka itu akan merujuk kepada sahabat lain yang melakukan istimbat gitu. Misalnya tadi ada Ibnu Abbas, ada Sayyidina Ali ya. Jadi para sahabat lainnya cenderung mereka akan ya udah ikut Ibnu Abbas atau ikut Sayyidina Ali misalnya gitu. Tapi yang mampu beristimbat sendiri ya beristimbat sendiri juga gitu ya. Nah, apakah mereka metodenya beda? Enggak, tidak ada yang metodenya berbeda ya. Semua metodenya sama, yaitu mendahulukan nas, kemudian memahami, menggali hukum dari nas itu. Nah, jika tidak ada nasnya, barulah beristihad dengan kias. Itu metode yang sama yang dilakukan oleh para sahabat dimanapun dan juga para tabiin juga sama. Sampai kepada imam-imam mazhab ya begitu metodenya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Syukron sudah ditanggapi ya dari peserta kita. Kemudian dari Mbak Nina ini Ustaz, kita coba minta tanggapan Ustaz terkait dengan pertanyaan beliau. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada contoh kasus masa kini ulama yang beristimbat hukum dan berbeda pendapat namun masih dalam koridor syariah? Kemudian beliau melanjutkan, mengapa ada munakosah tembus sampai martabah syarah ulama al-matu nilai paling maksimal di tingkat doktoral jarang mengajarkan perkembangan fikih seperti ini. Mohon penjelasannya. Mengutat. Ya, ini pertanyaan tingkat doktoral. Apakah ada contoh kasus masa kini ulama yang mengistimbat hukum dan berbeda pendapat namun masih dalam koridor syariat? Ya, ya banyak ya, banyak istimbat hukum dan berbeda pendapat namun masih dalam koridor syariat. Misalnya kalau dalam fikih ibadah, tapi kalau fikih ibadah memang itu perbedaan yang sudah klasik ya, sudah klasik. Jadi misalnya dalam konteks apakah mengusap kepala dalam wudhu itu diusap atau dibasuh itu kan. Nah, itu kan nanti beda antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. So, seperti itu ya. Apakah kunut subuh itu disunahkan atau tidak itu juga berbeda pendapat. Tapi itu masih dalam koridor syariat. Artinya keduanya itu bisa dibenarkan gitu. Nah, contoh lagi, misalnya apa? Kalau dalam kontemporer itu, eh, misalnya dalam apa ya? Ketika ini kan, dalam barang-barang ribawi itu kan ada emas, perak, makanan gitu ya. Nah, nanti terkait misalnya ketika emas ditukar dengan uang kertas. Nah, itu berlaku nggak tuh barang ribawi gitu kan? Ya kalau saya pribadi mengambil pendapat itu barang ribawi juga karena dikiaskan dengan mata uang. Nah, sehingga kalau kita mau menukar rupiah dengan emas misalnya, maka itu harus ya dan biadin. Jadi harus kontan, nggak boleh ada penundaan ya, dan harus kemudian tunai gitu. Jadi tidak boleh kredit gitu. Nah, itu antara emas dan rupiah gitu kan. Nah, kenapa? Karena ada kias tuh. Nah, namanya kias itu kan berarti kan memang membuka apa? Ruang penafsiran, membuka ruang perbedaan ya. Sebab itu hal yang baru tuh uang kertas itu. Nah, jadi kita menggunakannya gimana gitu kan? Nah, mungkin saja ada yang berpendapat, uang kertas mah bukan barang ribawi, yang ribawi itu emas dan perak saja gitu. Sehingga bolehlah kalau dengan uang itu transfer gitu kan beli emas gitu. Misalnya begitu kalau ada yang berpendapat ya.
Nah, contoh lain misalnya ada dalam muamalah ya, ada misalnya zakat profesi gitu. Zakat profesi itu zakat dari penghasilan ya, dari profesi. Nah, apakah itu ada yang berpendapat ada misalnya Dr. Yusuf Kordowi itu dalam kitab beliau Az-Zakat itu berpendapat ada zakat profesi. Nah, beliau melakukan kias dengan zakat yang lain gitu kiasnya. Nah, walaupun ini baru juga gitu. Sebelumnya nggak ada zakat profesi. Nah, kalau misalkan saya pribadi mengambil pendapat, ya nggak ada itu zakat profesi gitu kan. Karena zakat itu sudah ada ininya, sudah ada apa yang mesti dizakati apa saja dan situ nggak ada tuh profesi atau penghasilan dari profesional gitu kan. Yang ada kan zakat mal aja, zakat mal, kemudian zakat perdagangan, zakat pertanian gitu. Jadi kalau kita punya harta yang tersimpan setahun sudah masuk nisab selama setahun ya dizakati. Kalau profesi kan bulanan penghasilan nggak usah dizakati. Itu yang saya ambil, pendapat itu yang saya ambil sebagai yang benar gitu. Sehingga saya tidak sependapat dengan zakat profesi. Ya, tidak tidak membenarkan adanya zakat profesi. Tapi ada yang berpendapat zakat profesi itu ada gitu. Nah, itu kan pendapat atau ro'yul islami disebut. Ro'yul islami itu pendapat islami. Nah, pendapat islami itu ada yang roji, ada yang marjuh. Nah, kita meyakini mana yang roji, mana yang marju. Roji itu yang dikuatkan, marju itu yang dilemahkan. Tergantung kemudian studi kita terhadap istimbat dari masing-masing itu. Ya misalnya kalau saya berkesimpulan zakat profesi itu marju itu, gitu kan? Artinya itu pendapatnya lemah, gitu. Maka yang saya rojihkan adalah tidak ada zakat profesi. Cuman yang berpendapat ada zakat profesi ya saya hormati sebagai sebuah pendapat Islami, gitu. Walaupun saya tidak sependapat dengan itu, gitu pendapat itu kan boleh. Namanya bermazhab kan gitu. Misalkan bermazhab Syafi'i, berarti saya sejalan dengan mazhab Syafi'i dan tidak sejalan dengan mazhab Hambali misalkan. Tapi mazhab Hambali sebagai sebuah mazhab, ya kita hormati sebagai sebuah pendapat Islami gitu kan. Demikian juga dalam hal-hal yang sifatnya kontemporer gitu. Seperti itu Allah a'lam. Alhamdulillah. Em, Masih ada pertanyaan lagi nih Ustaz? Masih masih bisa lanjut kita Ustaz? Ya monggo monggo sampai subuh Oh, nggak apa-apa. oke. Masya Allah. Dari peserta kita ini yang dari laki-laki nih, dari kaum bapaknya nih. Pak Haryadi atau Mas Haryadi ya. Apakah Setakiuddin An-Nabhani mengadopsi bahwa hadis mauquf itu bisa menjadi dalil syarak dalam fikih Islam? Apakah semua perkataan sahabat masuk kategori hadis mauquf? Syukron Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik, ya penjelasan tentang hadis mauquf memang pendek ya di bab yang sudah kita bahas ya, sudah lewat tentang hadis mauquf itu dan kesimpulannya memang hadis mauquf itu eh, hadis mauquf itu karena disandarkan pada sahabat gitu ya, disandarkan pada sahabat, maka dia memang tidak bisa menjadi dalil karena dalil itu adalah yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dalil. Bukan berarti tidak boleh diambil sebagai penguat. Ah boleh saja kalau penguat ya dikutip gitu kan. Perkataan sahabat itu banyak juga dikutip gitu oleh para ulama termasuk oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani. Tapi bukan sebagai dalil ya. Kalau dalil itu kan dalil itu hujah. Jadi hujah itu adalah landasan hukum. Disitulah kita mengistimbat hukum. Nah, yang menjadi objek istimbat itu adalah Al-Quran, yaitu kalamullah dan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis mauquf itu kan kalam sahabat. Nah, kalam sahabat itu memang tidak bisa dijadikan dalil kalau kalam sahabat itu, gitu. Jadi hadis mauquf bukan dalil. Nah, tapi kalau menguatkan dalil, nah mungkin bisa menguatkan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dalam kasus misalnya eh, dalam kasus hadis Quraib tentang matla itu ya. Kan kita udah menjelang Ramadan nih. Sebentar lagi ya, 1 bulan lagi insya Allah. Dalam hadis Quraib itu tentang matla itu kan. Nah, memang hadis Quraib itu mengatakan hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ya. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dan itu memang menjadi jadi kalau dalam ilmu hadis ketika ada kalimat itu ya kata siapa namanya Ibnu Abbas ya mengatakan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami.
Maksudnya perbedaan matlak tadi. Nah, memang itu perkataan Ibnu Abbas, tapi kan ada kalimat beginilah Rasulullah SAW. Nah, dari situ ada indikasi berarti ini juga bisa jadi marfu nih. Maka disebut juga marfu hukman gitu kan. Jadi sebagian orang kemudian menjadikan ini dalil sebagai bolehnya berbeda matlak gitu, ikhtilaful matlak dalam mazhab Syafi'i misalnya. Nah, kenapa? Karena ini marfu hukman nih, walaupun mauquf, perkataan sahabat tapi hukumnya marfu sebab ada kalimat beginilah Rasul mengajarkan kami gitu. Nah, memang dalam ulumul hadis ada mauquf yang jadi marfu hukman gitu. Nah, cuman dalam hal apa namanya, dalam hal ru'yatul hilal ya, dalam hal ru'yatul hilal memang kemudian saya takin Anda Bahani ya, itu kemudian karena itu adalah mauquf hadis Quraib itu. Dan oke, paling banter marfu hukman gitu ya, paling banter ya marfu hukman. Ya, tapi ada dalil lain yang itu tuh dalil gitu, yaitu dalil Quran, dan itu kemudian yang membuat hadis Quraib ini nggak bisa diambil gitu karena dikalahkan oleh yang lebih kuat yaitu dalil Quran gitu kan tentang wajibnya melihat bulan dan apa istilahnya eh, wajibnya kita ru'yatul hilal dan ketika ketika kemudian bulan itu datang maka menjadi wajib bagi seluruh kaum muslimin tanpa ada ikhtilaful matoli, tanpa ada perbedaan matla. Ini kajiannya mungkin tersendiri lah ya ketika nanti membahas tentang apa tentang fikih penentuan awal Ramadan itu. Nah, itu contohnya lah, contohnya ya. Jadi intinya intinya apa? Intinya kalau pertanyaan tentang apakah jadi dalil tentu tidak jadi dalil. Ya, kalau dia sejalan dengan dalil, ya dia bisa kita gunakan sebagai penguat gitu kan, penguat dalil yang ada. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya. Dari pertanyaan kaum bapak-bapak nih mewakili nih. Nah, mayoritas yang bertanya perempuan, emak-emak. Masya Allah. Ya, kita balik lagi pertanyaan yang lebih praktis nih, Ustaz. Sepertinya pertanyaan yang berkembang terkait dengan dari pertanyaan Ibu Rina ya. Bu Rina Nursip, Ibu atau Mbak ini mohon maaf kalau salah penyebutan. Afan Ustaz, jika dua pelaku pembunuh keduanya dikisos, apakah jika dimaafkan masing-masing wajib tetap membayar diat kepada ahli warisnya Ustaz? Nah, ini kasus baru nih. Kalau seperti itu jadi kasus baru yang diperlukan ijtihad. Jadi apakah kalau kemudian dimafu ya, kemudian mana tadi pertanyaannya? Jadi kalau tadi kan di kisah dua-duanya. Nah, kalau dimafu gimana? Apakah, apakah kemudian dua-duanya membayar diat gitu? Saya kira itu perlu ijtihad dan saya tidak dalam kapasitas untuk berijtihad dan berfatwa tentang itu. Jadi saya belum bisa jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Kita coba bertanya lagi nanti atau mencari di kesempatan yang berbeda nanti ya untuk pertanyaan Bu Rina ini. Eh, Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari ini kaum bapak yang selanjutnya nih Ustadz. Dari Mas Arif atau Pak Arif, Afwan izin bertanya Ustadz, mengapa banyak pemuda yang senang berandai-andai? Apakah karena stimulus materi, ajaran gurunya, atau orang tuanya? Seperti andai bisa jadi kaya, punya perusahaan sukses dan seterusnya, bla bla bla. Berdalil ilmiah tidak, dalil syariah juga tidak. Semua berlomba sukses dunia akhirat diukur dari jumlah harta. Kita tahu sistemnya kapitalis, namun apa iya tidak bisa jadi manusia normal yang tidak berandai-andai? Apakah hipotesis sama dengan berandai-andai Ustaz? Ini mungkin kata pengantarnya itu banyak dari saat intinya ini Ustaz. Apakah hipotesis sama dengan berandai-andai dengan kondisi sekarang Ustaz? Iya, iya. Tadi terjemahan hipotesis ya bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Coba nanti dilihat di teks aslinya itu. Mana tadi ya?
Hmm. Jadi, Mas, bentar ya. Hmm. Oke, saya belum nemu. Tapi kita memang ngambil dari bab itu ya, bab apa nusul fikhi. Di situ memang disebutkan bahwa para sahabat itu ya ketika beristimbat tentang hukum ya itu beristimbat atau menjawab persoalan yang memang terjadi itu maksudnya gitu. Sebagaimana ayat Quran juga turun dalam sebagiannya ya, sebagian ayat Quran itu kan ada sababun nuzul. Itu kan menjawab peristiwa yang memang terjadi, gitu kan? Yas'alunaka anil anfal itu tentang problem pembagian ghanimah misalnya. Ya, ada juga tentang talak misalkan apa di surat Al-Mujadalah. Jadi ada seorang perempuan kemudian ditalak gitu kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada tuh ayat Quran itu menjawab peristiwa yang belum ada, belum terjadi. Juga para sahabat tidak ada mengistimbat fakta yang belum ada. Kenapa? Karena ketika melakukan istimbat sebuah hukum atas satu perkara atau fakta, maka yang diperlukan itu adalah tahqiqul mana. Jadi mencermati faktanya sebelum menghukumi. Nah, tahqiqul manat berarti faktanya harus ada. Itu atau disebut juga fahmul waqi ya, memahami fakta gitu. Nah, artinya kalau mau memahami fakta berarti faktanya harus ada. Misalnya, Ustaz bagaimana hukum membeli barang lewat marketplace gitu. Nah, itu kan faktanya karena sudah ada. Ada fakta jual beli, ada fakta marketplace dan sebagainya gitu. Sehingga karena faktanya ada, maka kemudian bisa diindra. Nah, ketika faktanya bisa diindra, dipahami faktanya masalahnya apa, cara kerja gimana, maka muncullah pemahaman tentang fakta itu. Dan itu merupakan bakal utama ketika menghukumi. Karena ketika kita menghukumi sesuatu, ya, sesuatu itu harus dipahami dulu faktanya, harus ada mafhumnya. Karena kalau tidak ada mafhumnya, ya, maka tidak bisa dihukumi. Kok tidak ada mafhumnya? Karena dia tidak faktanya. Kalau tidak ada faktanya berarti khayalan. Gitu. Kalau khayalan nggak bisa dihukumi gitu. Ya. Nah, karena itulah eh, hukum itu kenapa tidak berbicara tentang pengandaian. Sebab faktanya nggak bisa dicermati. Kalau nggak bisa dicermati, nggak ada tahqiqul manat. Kalau tidak ada tahqiqul manat, maka tidak ada proses menghukumi atau ya menilai, ya melakukan judgement atau menghukumi terhadap perkara itu. Itu, itu jadi arti tadi. Eh, tapi tadi pertanyaannya kok agak berbicara tentang apa tadi? Berandai-andai. Banyak pemuda senang berandai-andai. Andai bila jadi kaya punya perusahaan sukses. Jangan jadi kaya. Gimana maksudnya? Maksudnya mungkin mengkhayal ya gitu ya. Kalau berkeinginan kan boleh aja. Saya berkeinginan punya perusahaan, ya boleh toh. Berkeinginan punya uang banyak, boleh. Karena nanti niat baiknya kalau sudah punya uang banyak akan banyak bersedekah. Kemudian apa membiayai dakwah, ya tidak masalah kalau itu. Ya, jadi maksud berandai-andai di sini gimana ya? Jadi berandai-andai itu memang dalam nanti kan ini babnya bab nafsiyah ya ketika kita itu ya banyak berangan-angan sehingga merupakan akhiratnya itu yang harus dihindari. Banyak ini babnya bab bab ini ya bab nafsiyah ya. Banyak berangan-angan sehingga merupakan akhirat. Tuh ya, berangan-angan jauh gitu tapi lupa akhirat. Nah itu. Tapi kalau berkeinginan kan boleh saja berazam gitu ya. Berkeinginan untuk punya sesuatu asalkan apa sesuatu itu yang syar'i bukan sesuatu yang haram. Kalau misalnya andai saya punya eh, minuman keras satu kulkas, nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Andai saja saya ini bisa bisa dapat uang banyak dari hasil jual narkoba, nah, itu juga nggak boleh.
Jadi kalau berkeinginan sesuatu yang haram nggak boleh. Tapi kalau berkeinginan sesuatu yang halal nggak masalah. Dan juga caranya ditempuh dengan cara yang halal. Ya, yang jangan sampai banyak keinginan tapi nggak ada usaha. Nah, itu yang berarti itu berkhayal itu. Wallahu alam. Masya Saya Allah. mohon maaf kalau tidak sesuai dengan maksud penanya ya. Saya Ya, agak kurang paham. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jangan tulul amal Ustaz ya. Nah itu Oke, betul. oke, kita mohon izin Ustaz, ini masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi dari Mbak atau Ibu Dida nih. Ini fenomena juga nih Ustaz di masyarakat kita. Beliau bertanya, Ustadz, di masyarakat kita sering muncul kebingungan dan tidak banyak paham literasi digital, apalagi fikih. Contohnya kurir tidak sholat alasannya karena najis. Sudah dijelaskan dalil dan cara menghilangkannya dan sholat. Tidak ragu, tetap tidak mau sholat. Nah, bagaimana menurut Ustadz solusi untuk masyarakat yang sibuk bekerja sampai lupa ngaji dan sholatnya Ustadz? Baik. Oke, ini kan perlu di clearkan ya masalahnya apakah memang melupakan sholat. Tuh, kalau melupakan sholat itu kan kelalaian, kemaksiatan ya. Nah, selebihnya kalau memang dia melupakan, melalaikan, ya selebihnya hanyalah cari alasan saja gitu. Ada supir angkot nggak puasa bulan Ramadan, alasannya karena saya pekerja keras, tapi dia cuma nyupir aja dia di belakang kemudi, kan? Gitu. Kan ada begitu ya. Nggak puasa tuh, merokok aja. Padahal ya kerjanya cuma nyetir aja gitu. Maksudnya jadi melalaikan. Nah, kalau melalaikan berarti kan masalah nafsiyah. Memang perlu pembinaan yang seperti itu. Kalau masalah nafsiyah berarti perlu namanya mau'izoh gitu kan. Perlu ditarghib wa tarhib gitu. Targhib wa tarhib itu motivasi lewat keinginan atau menakut-nakuti. Misalkan menakut-nakuti dengan akhirat. Kamu nggak puasa, nanti di akhirat gimana ditanya oleh Allah. Bisa jawab gitu misalnya. Kamu nggak sholat, nanti gimana ditanya di Allah. Nanti dikubur gimana gitu. Nasib kita dikubur kita nggak pernah sholat. Ya kan? Alam barzakh kita bakal terang atau gelap ini. Gitu misalnya. Jadi ditakut-takutin dengan hal-hal yang seperti itu. Targhib wa tarhib namanya. Itu masalah nafsiyah. Karena apa? Artinya kan muyulnya nggak terbentuk. Kecenderungannya tidak terbentuk. Nah, itu hanya bisa diperbaiki dengan menguatkan akidah. Tuh. Menguatkan akidah, menanamkan rasa khauf dan roja dalam hatinya gitu. Kalau masalahnya apa? Dia tahu kewajiban itu tapi dia lalai atau melalaikan. Malas berarti kan ya intinya. Tapi kalau dia karena tidak tahu, misalnya tadi kurir tidak sholat karena alasannya najis. Dia tidak tahu misalnya bahwa najis itu bisa disucikan, bisa dihilangkan gitu. Nah, kalau itu berarti eh, caranya memang diberitahu. Artinya kan dia persoalannya pada maklumat persoalannya, ya kan? Dia tidak ada maklumat cara menghilangkan najis misalnya. Jadi dianggapnya ya selama masih najis saya nggak boleh sholat gitu. Padahal sholat itu wajib dan wajib juga menghilangkan najis. Kan gitu ya. Nah, gimana menghilangkan najis? Ada caranya gitu. Nah, mungkin dia tidak tahu aja. Kalau tidak tahu dikasih tahu. Nah, makanya apakah dia tidak tahu beneran atau cari-cari alasan tidak sholat gitu. Misalnya ya, itu perlu diklikan. Kalau memang saya pengennya sholat sih, tapi gimana ya najisnya ada gitu. Ya berarti dikasih tahu cara menghilangkan najis atau kamu sudah usaha belum gimana menghilangkan najis? Najisnya karena apa sih gitu kan? Kalau misalnya pakaian kita selalu kena najis karena di jalan ada air yang apa kotoran, ya berarti eh, antum ya bekal pakaian lah selama bekerja gitu. Ketika waktu yang sholat datang, ganti dulu pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Cari masjid kan begitu. Jadi bisa dicari solusinya. Makanya di awalnya dijelaskan dulu sebenarnya antum memang ingin sholat tapi nggak tahu caranya atau gimana? Iya, saya pengen banget sholat. Ya udah, kalau gitu saya kasih tahu caranya. Jika itu caranya menghilangkan aja segala macam. Tapi kalau awalnya memang nggak mau sholat berarti masalah nafsiyah yang memang harus diberi nasihat-nasihat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau kurir udah tahu bisa membedakan najis berarti udah pintar deh, Ustaz. Iya, harusnya gitu. Oke, kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Dari Ibu Tati. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kapan munculnya madhab-madhab fikih Ustaz? Jazakallah khairan katsir.
Ya, silakan diputar lagi tayangan YouTube ini di dua mungkin ya, dua dua pertemuan ke belakang ya. Ah, boleh, silakan diputar Bu di situ, disimak. Oke. Ada di Ini situ. iya insya Allah ini rekamannya lengkap Ibu. Nanti bisa di searching aja di channel Share Malam rekaman beliau. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin nanti saya tambah sedikit nih Ustaz. Ada mau saya konfirmasi juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Norman ini. Mulai kapan kita wajib mengamalkan sakofah amalia Ustaz? Apakah bertahap sesuai dengan pemahaman? Ini pertanyaan beliau. Saya satu dari saya terakhir Ustaz sebagai sebelum closing segment. Apa yang membedakan antara sakofah dengan ilmu Ustaz? Mungkin perlu di-spill juga itu Ustaz. Ya, baik. Mulai kapan kita mengamalkan Sakofa Amalia? Ya, eh, mulai kita balik harusnya. Gitu. Karena setelah kita balik itu, kita menjadi mukallaf, ya kan? Akil balik. Mukallaf itu kan dua kriterianya, yaitu akil dan balik, berakal dan sudah balik. Nah, jadi ketika kita sudah akil balik, kita sudah dituntut semua syariat itu, dituntut semua keimanan dan syariat itu. Gitu. Makanya memang idealnya pengetahuan-pengetahuan tentang itu, tentang akidah Islam, misalnya mana yang harus diimani oleh seorang muslim, tentang syariat Ustaz, Islam, apa saja yang wajib, yang harus dilakukan, yang fardu ain apa, fardu kifayah apa, itu seharusnya idealnya sebelum balik itu sudah selesai, gitu ya. Idealnya begitu, walaupun desain pendidikan kita mungkin nggak ke sana perhatiannya. Nah, maka mulai dari kita lah ya, di sekolah-sekolah yang kita kelola atau ke anak-anak kita gitu. Kita harus memberikan perhatian sebelum akil balik itu udah selesai pengetahuan dasar agama. Sehingga tahu mana yang wajib, yang harus dikerjakan, mana yang haram. Mana akidah Islam itu apa saja sih? Gitu. Yang harus saya imani apa saja sih sebagai seorang beriman gitu kan. Jadi itu harus clear dulu sebelum akil balik. Karena sudah akil balik mukalaf. Jadi pertanyaan sejak kapan? Sejak mukalaf gitu. Nah kalau sudah mukalaf tapi nggak tahu gimana, ya segeralah belajar. Segeralah untuk melakukan dirosah pengkajian. Nah, gitu ya. Baik, kemudian tadi yang terakhir dari antum apa tadi tentang apa Sat? Apa? membedakan Ilmu ilmu dan dengan sakofah. sakofah. Ya, ini tergantung ini ya, tergantung apa pengkategorian oleh siapa gitu kan. Nah, jadi ilmu kadang dimanai ya semua sakofah itu ilmu gitu. Dimanai begitu. Jadi ilmu fikih itu ilmu gitu. Nah, jadi maksud saya tergantung konteks pembicaraan. Konteks pembicaraan. Jadi kalau kita bilang al ilmu, ya, al fiqhu, ilmu bilang ahkam syariah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Nah, gitu. Jadi ilmu dalam konteks tersebut adalah ilmu itu berarti semua hal yang sifatnya pengetahuan itu ilmu. Nah, dalam hal sakofa Islamiyah berarti ilmu yang lahir dari kitab dan sunnah itu namanya sakofa Islam. Ilmu yang lahir dari Alkitab dan sunnah. Ya, ilmu itu disebutnya sakofa Islamiyah. Jadi ada ilmu tafsir, ada ilmu Quran, ada ilmu akidah, ada ilmu hadis, gitu, ya, dan sebagainya. Ada ilmu fikih. Nah, itu. Nah, dalam konteks pembicaraan lain, ketika kita kemudian membagi, ya, eh, mengklasifikasi, gitu kan, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia, nah, maka dalam konteks itu ilmu itu diartikan sains. Nah, itu ulum. Nah, misalkan kalau kita merujuk kepada kitab Misbahul Islam ya di bab Hadurah Madani atau di bab Saqafah wal Ulum itu ada. Jadi ada ulum, ada Saqafah itu dibedakan. Ulum itu terkait hal-hal yang sifatnya netral, itu kan ilmu sains dan teknologi. Sedangkan Saqafah itu adalah eh, pemahaman yang sifatnya berakar kepada keyakinan tertentu, akidah sudut pandang ataupun mabda tertentu. Itu namanya Saqafah. Nah, itu. Jadi kalau Saqafah tidak bebas nilai, gitu ya. Kalau Saqafah tidak bebas nilai. Jadi kalau ilmunya berupa fisika, matematika, ah, itu ulum tuh bebas nilai. Tapi kalau kemudian psikologi, pendidikan misalnya, sistem ekonomi, nah itu sifatnya sakofah karena berakar pada sudut pandang tertentu. Jadi tergantung konteks pembicaranya, kita sedang bicara ilmu dalam konteks apa nih? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz.
Ya, kayaknya sudah semua ini pertanyaan yang sudah ditanggapi. Kira-kira Ustadz, ada yang disampaikan Ustadz sebagai closing statement kajian kita malam ini? Eh, ya, saya kira cukup Ustadz, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pada malam hari ini. Saya apresiasi banyak sekali pertanyaan menandakan bahwa kita punya apa keinginan dan himmah untuk menuntut ilmu dan itu sangat bagus. Apakah di sini juga sama ya sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kepahaman ilmu dan juga terus bertumbuh wawasan kita tentang agama ini sehingga kita dapat mengupgrade amaliyah kita dan juga pengetahuan kita dan takwar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terutama dalam bagaimana kita turut serta dalam mencerdaskan umat dengan upaya-upaya dakwah yang kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.